Wallahi ya jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah sangat banyak sekali kebaikan di situ. Dan betapa ruginya orang-orang yang tidak mau mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, tidak mau mendatangi majelis ilmu. Karena sungguh di situ banyak sekali kebaikan. Ma min khairin illa qad dallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada suatu kebaikan pun terkecuali Rasulullah telah menunjukkannya kepada umatnya. Wa ma min syarrin illa qad hadzarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah suatu keburukan terkecuali itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bergembiralah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla datang ke masjid. Di antara niatnya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Pelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajrin hajin taman hajjuh, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji sempurna pahala hajinya. Seperti pahala orang yang berhaji sempurna pahala hajinya. Ini untuk siapa ya ikhwah? Untuk orang yang datang ke masjid, la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimah. Wal hadithu hassanahu Asy-Syalbani rahimahullahu taala. Dan hadis ini dihasankan Asy-Syalbani. Jadi siapa yang keluar dari rumahnya di antara niatnya adalah untuk mempelajari kebaikan dan untuk mengajarkannya, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji sempurna hajinya. Jadi yang mengajarkan, yang belajar, masing-masing dapat pahala. Jadi di sini kita saling membutuhkan, ya. Semua kita saling membutuhkan. Yang memberikan peringatan membutuhkan yang diberikan peringatan. Yang belajar dan yang mengajar saling membutuhkan. Nah, maka kita semua dalam hal ini adalah syirakatun fil khair, orang yang bergabung di dalam kebaikan. Nah, dan di antara kabar besar gembira dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berjalan mencari ilmu, menuntut ilmu itu, kata beliau sallam, salah satu jalan pintas menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, perjalanannya itu untuk mencari ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan untuknya menuju ke surga. Nah,
Ini tidak kita akan dengarkan kecuali di majelis-majelis ilmu. Dan inilah keutamaan orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah sangat banyak sekali kebaikan di situ. Dan betapa ruginya orang-orang yang tidak mau mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, tidak mau mendatangi majelis ilmu. Karena sungguh di situ banyak sekali kebaikan. Ma min khairin illa qad dallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada suatu kebaikan pun terkecuali Rasulullah SAW telah menunjukkannya kepada umatnya. Wa ma min syarrin illa qad hadzarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah suatu keburukan terkecuali itu sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya jamaah, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Walaupun di misalnya satu shop sholat, ya bisa jadi pahala sholatnya beda antara langit dan bumi. Apa yang bedakannya? Ilmunya. Apa yang bedakannya ikhwah? Ilmunya dengan sholatnya tersebut. Seseorang ketika dia mulai takbir Allahu Akbar, nih orang yang berilmu, dia mengetahui tentang bagaimana dia mengagungkan Allah. Dari begitu dia takbir Allahu Akbar, maka dari situ dia telah mengagungkan Allah. Dia mulai dari salatnya dengan takbir mengagungkan Allah, kemudian dia membaca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara masyriq dan maghrib. Dari doa ini seseorang apabila dia renungkan, ya, bagaimana dia akan mendapatkan kekhusyuan yang tinggi dalam salatnya. Dan bila Allah mengabulkan doanya dari doa istiftah saja, maka dia akan terjauhkan dari dosa kesalahan, ya, sebagaimana Allah menjauhkan antara masyriq dan maghrib. Kemudian dia mulai membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang begitu banyak sekali pelajaran kebaikan. Nah, ini siapa yang mendapatkan ini ikhwah? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Nah, beda dengan orang yang begitu dia salat Allahu Akbar, mulai takbir, mulai membaca doa istiftah, mulai membaca surah Al-Fatihah. Lisannya biasa membaca doa-doa atau ayat-ayat yang zikir dan rukuknya, sujudnya biasa, sudah menjadi adat istiadatnya. Ya, badannya di masjid, pikirannya jauh kemana-mana. Ini gaji nggak turun-turun sudah 3 bulan, istri sudah nelpon berkali-kali, dan seterusnya. Ya, semua pikiran di luar sholat itu datang di dalam sholat. Ini sebabnya apa ikhwah? Di antara sebab besarnya adalah kurang berilmu dengan ibadah sholat itu. Karenanya kita sampaikan tadi, orang yang satu shop sholat, ya, satu si A dengan si B bisa jadi beda pahalanya itu antara langit dan bumi. Inilah keutamaan orang yang berilmu. Karenanya Allah Azza wa Jalla memuji orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya sejatinya orang-orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kajian kita masih seputar tentang siapa yang membenarkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga tanpa hisab? Semua kita, ya kan? Bahkan seharusnya cita-cita terbesar setiap muslim itu mendapatkan surganya Allah. Ini loh cita-cita terbesar seorang muslim. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, ikhwah, liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Nah, kalau kita sudah mendatangkan tugas pokok kita ini, jangan pernah merisaukan masalah rezeki. Rezeki itu akan Allah mudahkan. Semua urusan kita akan dimudahkan. Tapi sudahkah kita mendatangkan, ya, kewajiban kita di hadapan Allah dengan sesungguhnya? Itu dia. Contoh ringan, contoh kecil ya ikhwah. Giliran sholat misalnya,
kita selalu mengundur waktu sholat. Ya, tidak kita perhatikan misalnya sholat berjamaah di masjid, tapi giliran mencari rezeki, ya, takut dipotong gaji, ya kan? Giliran kita kerja, wah harus tanda tangan itu tepat waktu, ya kan? Giliran sholat kita mikir-mikir. Ini artinya kita masih mendahulukan apa ya, pekerjaan dunia kita daripada tugas pokok kita di hadapan Allah. Jadi jangan kita terbalik. Jangan terbalik. Karena kalau kita sudah sempurna di dalam mendatangkan hak-hak Allah, yang lainnya datang dengan gampang. Rezeki itu datang dengan gampang. Allah menjanjikan demikian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, yaj'al lahu makhraja, Allah Azza wa Jalla akan menggampangkan, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Azza wa Jalla akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Tapi pertanyaannya, ya ikhwah, pertanyaannya, sudahkah kita betul-betul mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah dengan benar? Itu dia. Itu pertanyaan besarnya. Dan ibadah yang paling utama yang kita perhatikan, dan ini adalah merupakan ibadah yang paling agung dalam syariat ini, ibadah sholat. Coba deh dipraktikkan, ikhwah. Sholat yang 5 waktu, berusaha dulu dari sehari. Sehari, sekarang saya punya azam kuat. Hari ini saya selalu mendapatkan sop yang pertama. Hari ini, di setiap sholat. Sholat fajar, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, saya akan berazam mendapatkan sop yang pertama. Begitu panggilan azan Allahu Akbar, saya sudah melangkahkan kaki saya di depan pintu masjid. Lihat ya ikhwah, perubahan hidup kita. Perubahan yang kita dapatkan dalam hati kita. Nah, kita akan mendapatkan kelezatan iman. Surga dunia itu sejatinya adalah kelezatan iman. Bukan seseorang yang rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mewah. Tapi surga dunia adalah lezatnya iman. Antum tahu kenapa Rasulullah SAW ketika beliau sholat sampai tidak merasakan bengkak kakinya? Ya, padahal itu sholat sunnah, sholat malam. Beliau SAW sampai tidak merasakan kakinya bengkak. Kenapa? Karena beliau mendapatkan kenikmatan yang sangat tinggi di sana ketika sholatnya itu. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku itu di dalam sholat, kata Rasulullah SAW. Jadi kenikmatan yang paling tinggi di dunia ini yang beliau dapatkan ketika beliau sholat. Ketika beliau sholat. Karenanya didapatkan di antara perkataan ulama, kalau sekiranya tidak ada waktu malam di dunia ini, kata mereka, sungguh tidak ada kenikmatan di dunia ini. Karena di malam-malam itu mereka lezat beribadah kepada Allah SWT. Nah, sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seperti ini engkau sholat. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjaminmu diampuni dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang. Artinya beliau maksum dari dosa. Bersamaan dengan itu beliau SAW sholatnya sampai bengkak kakinya. Apa jawab beliau SAW? Apa jawabannya? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kajian kita di minggu yang lalu ya tentang masih pada bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab.
Siapa yang membenarkan tauhidnya, dia akan masuk surga tanpa hisab. Ada 4 sifat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada 4 sifat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apabila seseorang mendatangkan 4 sifat ini, dia berhak mendapatkan tidak pernah bersama atau melakukan kesyirikan. Nah, ini ayat yang pertama yang diletakkan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi, dalil dalam surah An-Nahl ayat 120, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau adalah kekasih Allah, beliau adalah ummah di sini muallimul khair. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dinamakan dengan ummah padahal beliau sendirian? Padahal beliau sendirian. Kenapa disebutkan dia sebagai umat? Maksudnya di sini supaya orang yang menetapi jalan kebenaran dia tidak merasa berkecil hati. Walaupun dia sendirian, berdua, bertiga. Di tengah-tengah banyak masyarakat yang menyelisihi agama, jauh dari tuntunan Rasulullah, jauh dari agama, tapi dia tetap berpegang teguh dengan syariat Allah, dia tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Jangan dia berkecil hati, karena sesungguhnya orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan di dalam mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Nabi, imamnya siapa? Rasulullah. Dia bersama para sahabat, maka dia tidak perlu berkecil hati. Nah, karenanya Allah SWT menamakan di sini siapa Nabi Ibrahim dengan apa? Ummah. Nah, qanitan lillah, dia senantiasa terus tunduk kepada Allah, istiqamah dalam ketaatan. Hanifan, agamanya itu suci, bersih. Tidak pernah sekalipun dia beribadah kepada Allah ingin pujian manusia. Dia hanya mengharapkan pujian Allah, pahala dari Allah. Nah, walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Dia tidak termasuk bersama orang-orang musyrikin. Inilah 4 sifat yang ada pada Nabi Ibrahim. Syekh menjelaskan siapa yang bisa mendatangkan 4 sifat ini, istahaqqal jannah kama istahaqqa Ibrahim alaihissalam.
dia berhak mendapatkan surga sebagaimana berhaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan surga. Nah, yang kedua ya ikhwah, yang kedua dalil yang diletakkan oleh al-muallif di sini sifat orang-orang yang beriman, dan ini dalil tentang siapa yang membenarkan tauhidnya dia akan masuk surga tanpa hisab. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Ya. Surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Ya. Nanti kalau bisa bawa pulpen, kemudian bawa buku, atau sekarang punya HP, punya note di situ di HP-nya, catatan. Nah, ini ayat tentang keutamaan orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman dia catat. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Misalnya, ini dalil yang kedua. Sifat orang yang beriman, sejatinya orang beriman itu bagaimana? Qauluhu ta'ala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Wal ladzina hum bi ayati rabbihim mu'minun. Wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Nah, perhatikan ikhwan di sini berikutnya Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita sifat orang yang beriman, dan ini sifat ahlul jannah. Sifat orang yang beriman dan ini sifat ahlul jannah. Nah, sifat orang yang beriman. Yang pertama, alladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun, yaitu mereka yang takutnya kepada Allah sangat-sangat takut. Ya. Jadi dia sangat takut kepada Allah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Al khasyah min a'malil qulub. Takut itu di antara amalan hati. Takut itu di antara amalan hati. Ya. Seseorang apabila dia takut dengan siksaan neraka, takut dengan siksaan Allah, seringan-ringan siksaan di neraka itu ya ikhwah, api yang hanya membakar telapak kaki, membuat ubun-ubun mendidih, membuat ubun-ubun kepala kita mendidih. Siksaan ini yang didapatkan oleh paman Rasulullah SAW, Abu siapa? Abu Talib. Beliau mendapatkan siksaan yang paling ringan karena dia menjadi tameng Rasulullah di dalam berdakwah, tapi dia tidak masuk Islam di akhir hayatnya. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Ketika beliau sakit keras menjemput kematiannya, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimat ini yang dengannya nanti aku akan sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai hujahmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi di situ ada iblis di dekat Abu Talib, ada iblis manusia, ada Abu Lahab mengatakan kepadanya, kamu mau lari dari agamanya Abdul Muthalib? Sehingga di detik-detik terakhir hidupnya Abu Talib tidak mengatakan la ilaha illallah, mati dalam keadaan kafir. Nah, mati dalam keadaan kafir. Para ulama menyebutkan di sini ya ikhwah, di antara sebab seseorang terhalang mendapatkan hidayah dari Allah, dia fanatik dengan leluhurnya.
fanatik dengan leluhurnya. Tahu fanatik, ikhwah? Fanatik dengan agama leluhurnya. Nih leluhur saya, kiai saya yang dulu nggak pernah ada kesalahan. Dia orang yang paling benar. Padahal dia tahu pada leluhurnya itu ada kesalahan. Fanatik. Atau dia fanatik dengan kiainya. Yang penting apa yang dikatakan oleh kiai saya pasti itu benar, itu hak. Padahal telah datang ayat Allah kepadanya yang tidak bersesuaian dengan perkataan kiainya. Sebagaimana Imam Syafi'i, ikhwah, beliau saking kuatnya menta'zim dalil Al-Quran dan Sunnah, beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaulan nabi, apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ini, kata beliau Imam Syafi'i, ma yukhalifu qaulan nabi, apa saja yang menyelisihi perkataan Nabi, faqulu bihi, maka ambillah, katakanlah dengan perkataan Nabi, warmi qauli, dan lemparkan perkataanku. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Nah, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Nah, itulah wasiat para ulama. Nah, ikhwan sekalian, kita lanjutkan. Ini sifat orang yang beriman. Yang pertama, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka itu adalah orang yang sangat takut kepada Rabb-nya. Sangat takut kepada Allah. Nah, sangat takut kepada Allah. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Nah, dan mereka biayati rabbihim yu'minun, beriman dengan ayat-ayat Allah. Beriman dengan ayat-ayat Allah. Mengimani, ini yang kedua, ayat-ayat Allah. Nah, ini sifat orang yang beriman. Dan ayat-ayat Allah ini, ikhwan, ada dua macam. Al-ayat as-sam'iyah, ayat-ayat sam'iyah seperti Al-Quran dan hadis Nabi. Ini ayat-ayat Allah. Yang kedua, ayat-ayat al-kauniyah. Ayat-ayat al-kauniyah, tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah al-kauniyah, seperti alam semesta ini. Seperti alam semesta ini. Bagaimana Allah menciptakan lautan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan langit, ya, tanpa tiang. Disebutkan dalam Al-Quran. Langit yang pertama ke langit yang kedua, jaraknya berapa tahun, ikhwan? 500 tahun. 500 am. Jarak antara langit yang pertama kedua itu perjalanan 500 tahun. Langit kedua ketiga perjalanan 500 tahun. Ketiga keempat 500 tahun. 4 ke 5 500 tahun. 5 ke 6 500 tahun. 6 7 500 tahun. Antum bisa sampai mana? Mau naik ke langit? Umur kita cuma berapa tahun? Berapa umur kita, ikhwan? Ada yang tahu? Antara 60 sampai 70 umur umat Nabi Muhammad SAW. Inna a'mara ummati baina 60 wa 70. Sesungguhnya umur umatku ini, kata Rasulullah SAW, antara 60 sampai 70. Wa qalilum minhum yajuzu dzalik, sedikit dari umatku ini yang lebih umurnya 70. Rasulullah SAW meninggal umurnya berapa? 63 tahun. Ya akhi, apa yang kita tunggu? Umur sudah 50, umur sudah 60. Sudah di ambang pintu kematian itu.
Dan kematian tidak menunggu umur tua. Banyak saudara kita yang meninggal umurnya 30, umurnya 25, umurnya 15. Nah, banyak di antara saudara kita begitu dia keluar kerja, belum balik ke rumahnya, ternyata bajunya sudah dibukakan oleh tukang mandi mayat. Demikian yang terjadi. Kematian itu baghtah, tiba-tiba. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia itu tidak mengetahui apa yang akan dia dapatkan keesokan harinya. Kita tahu apa yang akan terjadi kepada kita esok hari? Enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan jiwa manusia ini tidak mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Kita enggak tahu. Tujuannya apa, ikhwah? Agar kita selalu bersiap untuk mati. Dan sebaik-baik persiapan orang yang ingin mendapatkan husnul khatimah, di antaranya perhatikan sholat yang 5 waktu. Perhatikan sholat yang 5 waktu. Niki wasiat leluhur kita yang sangat bagus. Wasiat orang tua kita yang sangat bagus ini. Hei anakku, mbembelain, bekelampa, begawean, sapar. Niki bahasa Lombok. Bahasa Lombok, ikhwan. Ndak baik lupa sembahyang. Niki wasiat yang paling bagus. Wahai anakku, kemanapun engkau sapar, kemanapun engkau bekerja, silahkan bekerja di mana saja, merantau. Satu wasiatku, jangan tinggalkan sholat. Ini wasiat yang sangat-sangat bersumber dari Al-Quran dan wasiat Rasulullah. Itu harus kita ingat terus. Kemanapun engkau mau mengembara, merantau, satu wasiatku anakku, jangan tinggalkan sholat. Nah, karena orang yang memperhatikan sholatnya akan baik semua urusannya. Jadi nomor satu kan sholat. Nah, ini sifat orang yang beriman. Yang pertama, dia sangat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, mengimani ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah as-sam'iyah berupa wahyu Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia imani semuanya. Begitu datang ayat Allah, begitu datang sunnah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Dia tunduk. Saya dengarkan dan saya taati. Dan itulah sejatinya makna Islam. Itulah sejatinya makna Islam itu apa? Al-istislamu lillahi azza wa jalla. Mempasrahkan diri untuk Allah azza wa jalla. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mengikat diri kita kepada Allah azza wa jalla dengan selalu taat kepadanya. Ya. Itu makna Islam. Itu makna Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan selalu mengikat diri tunduk kepada Allah dalam ketaatan, mentauhidkan Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan melepaskan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu makna Islam. Jadi kita apabila sudah mengatakan saya muslim, berarti sangat-sangat siap kita menerima setiap perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi walaupun kita siap seperti itu, tetap saja kita sebagai manusia ini memiliki dosa dan kesalahan. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan pintu taubat untuk kita setiap hari, selama nyawa belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit dari barat. Selama itu pintu taubat diterima oleh Allah. Karenanya kita dapatkan ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertobat dalam sehari berapa kali? 100 kali. Rasulullah SAW bertobat dalam sehari 100 kali. Apakah karena Rasulullah SAW banyak dosa? Tidak ya akhi. Rasulullah tidak punya dosa. Berarti
Taubat istighfar itu ibadatun mustaqillah yang meninggikan derajat manusia. Jangan kita tunggu diri kita berdosa baru bertobat. Naam, kalau kita berdosa wajib kita bertobat. Tapi jangan kita tunggu diri kita ya dosa baru bertobat. Setelah berdosa, naam, wajib kita bertobat. Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna nahsibu li rasul aw nu'addidu li rasul sallam fi majlisin wahid yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dulu kami menghitung di dekat Rasulullah SAW, beliau begitu duduk, beliau membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 70 kali. 70 kali. Gampang kan? Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Antum berangkat dari sini sampai ke tempat pekerjaan, duduk di bis, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lebih dari 300 itu. Tapi pertanyaannya, siapa yang mau mengamalkannya? Pintu-pintu kebaikan itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa kita berat mengamalkannya, ikhwah? Masih terlalu kotor di hati kita ini. Terlalu kotor dengan apa, ikhwah? Dengan dosa dan kemaksiatan. Dan tidak ada yang membersihkan dosa dan kemaksiatan itu selain apa? Bertaubat dan beristighfar. Bertaubat dan beristighfar. Itu yang membersihkan hati kita. Karena setiap kali seorang dia melakukan dosa, tertancap noda hitam di dalam hatinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pastilah noda hitam tertancap di dalam hatinya bima kanu yaksibun, disebabkan dari apa-apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa. Itulah noda. Kata Allah Jalla fi'ula. Sampai ada di antara manusia, ini disebutkan di dalam hadis dari Rasulullah SAW, saking gelapnya hatinya karena dosa-dosa, jadilah hatinya itu hitam, gelap, murbadda, gulita, kalkuzi mujakhiyah, seperti gelas yang terbalik. Seperti gelas yang terbalik. Antum mau masukkan air di gelas yang terbalik, masuk enggak? Enggak masuk. Jadi hatinya sudah terbalik, tidak masuk. Karenanya orang yang demikian apa? Kalau sudah hatinya sangat hitam, gelap, gulita, seperti gelas yang terbalik, apa kata Rasulullah? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Dia tidak akan mengenal yang ma'ruf. Hatinya itu tidak akan mengenal yang ma'ruf. Kedua, hatinya tidak akan mengingkari kemungkaran. Ketika dia diajak, wahai saudaraku, mari kita sholat berjamaah. Urus diri ente sendiri, ini badan-badan saya, ngapain ngajak-ngajak saya sholat? Itulah jawabannya. Itu jawaban orang yang hatinya gelap. Seharusnya dia bersyukur ada saudaranya mengajak dia sholat. Seharusnya dia bersyukur ada saudaranya yang mengingatkan dia, mari akhi kita menghadiri majelis ilmu. Wala yungkiru mungkaron. Dan hatinya tidak akan mampu mengingkari kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, demen dia di situ. Dia paling cepat hadir di kemungkaran itu. Gak bisa dia mengingkari kemungkaran. Dan dia tidak mengenal kebaikan. Saudaranya mengajak dia untuk melakukan kebaikan. Jangan urus saya. Ya akhi, badan kita ini amanah dari Allah. Tubuh kita ini amanah dari Allah. Dan Allah akan meminta apa yang Allah amanahkan. Ya, Allah akan meminta apa yang Allah amanahkan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengamanahkan badan kita ini dalam keadaan suci dulu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ini amanah dari Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan suci. Amanah Allah Azza wa Jalla, kita dalam keadaan suci.
berarti Allah ingin nanti amanahnya ini dikembalikan dalam keadaan suci. Kalau ternyata amanah ini dikembalikan kepada Allah dalam keadaan kotor, apakah Allah mau menerimanya? Tidak. Tidak akan diterima oleh Allah. Nah, karenanya Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, jadi orang-orang yang membersihkan, mensucikan jiwanya, apa kata Allah? Qad aflah, sungguh beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kenapa? Karena orang-orang yang datang dalam keadaan jiwa yang kotor, Allah nggak terima. Jadi kita ada dua pilihan. Apakah kita akan mengembalikan jiwa ini dalam keadaan suci atau dalam keadaan kotor? Kalau pilihannya dalam keadaan kotor, tidak diterima Allah, dimandikan dulu, dicemplungkan dulu ke neraka. Ya, dicemplungkan dulu ke neraka. Setelah selesai kotorannya, diangkat dari neraka, baru dimandikan.